Wasiat Sultan Aceh yang ke-10 diwajibkan di atas seluruh rakyat Aceh yang lelaki dan mukallaf dan bukan gila, yaitu hendaknya membawa senjata ke mana-mana pergi berjalan siang malam, yaitu pedang atau sikin panjang atau sekurang-kurangnya sebilah rinjung atau tiap-tiap yang bernama senjata yang diwajibkan. Yang perintah pun. Perintah yang kedua, ya, Kiwan? Boleh. Lanjut. Perintah yang kedua, wasiat Sultan Aceh yang kedua, tiap-tiap rakyat Aceh mendirikan rumah atau masjid atau balai-balai atau menasah, maka pada setiap tiang di atas di bawah hendaknya dipakai kain merah dan putih. Ya, ni kalau memang merah putihnya kan jamun kan. Ya, perintah Sultan yang untuk ikat pak, iaitu puting bara. Kemudian wasiat Sultan yang kelima, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh, yaitu bertani, utama lada dan barang tani lainnya. Wasiat Sultan yang ke-10 diwajibkan. Akibat makna wajib. Hanjutan. Di atas sekalian rakyat Aceh mengajar dan belajar pandai emas, pandai besi dan pandai tembaga beserta bunga ukirannya. Berarti ini menandakan bahwa Acehnya memang kaya dengan hasil bumi, terutama emas, ya, emas, tembaga segala macam, logam mulia. Wasiat Sultan Aceh yang kelima, benar kepuna, yang kelima diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh yang perempuan untuk mengajar dan belajar membikin tenun, bikin kain sutra dan kain benang, menjahit, menyulam dan melukis bunga pada kain pakaian dan barang sebagainya. Menyurung jino begah kasap, kerajinan kasap, ukiran bordir. Perintah Sultan yang wajib. Yang keenam, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk belajar dan mengajar jual beli dalam luar negeri dengan bangsa asing. Hanya kali dibuktikan wate Sultan Iskandar Muda. Nanti nanya nabab lain dah cerita, kan? Tentang kedahsyatan dunia dagang wate masa Sultan Iskandar Muda. Yang Sultan Iskandar Muda ialah Cet dari Sultan Ali Mughayat Shah yang pegat 20 maklumat muafakannya. Kemudian wasiat Sultan yang ketujuh, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar ilmu kebal. Kemudian yang wasiat Sultan yang ke-8, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh laki-laki mulai taklif syarah umur 15 tahun belajar dan mengajar main senjata dengan pendekar silet dan barang sebagainya. Berarti wajib. Lumbui 8 kan? Jadi 8 dengan segerungnya bidang Dewan Pendekar Aceh yang busuk. Kemudian wasiat Sultan yang ke-10 diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh dengan wajib ain belajar mengajar ilmu agama syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas almari berpakaian mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti haji yang lain. Kemudian wasiat yang ke-10, diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh menjauhkan diri dari belajar dan mengajar ilmu kaum 72 yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian wasiat Sultan yang ke-11, sekalian hukum syarak yang ada dalam negeri Aceh diwajibkan memegang atas jalan mazhab Imam Syafi'i di dalam sekalian hal ihwal hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazhab yang 3 itu, berarti Hambali, Maliki, Hanafi. Mazhab yang ketiga itu apabila dibolehkan dengan syarat. Berarti menyahana bahasan dalam mazhab Syafi'i. Sip syarat berarti dia pakai yang lain mazhab. Tapi yang pokok utama keperintahan Sultan wajib mazhab Syafi'i. Benar. Tanya ikut mazhab Syafi'i.
Perintah Sultan yang ke-12 sekalian zakat dan fitrah di dalam negeri Aceh. Tidak boleh pindah dan tidak diambil untuk buat bikin masjid dan balai. Dan menasah. Berarti nyo zakat fitrahnya perintah Sultan tidak boleh pindah dan tidak diambil untuk buat bikin masjid dan balai dan menasah. Maka zakat dan fitrah itu hendak dibagi 8 bagian. Ada yang mustahak menerimanya masing-masing daerah pada tiap-tiap kampung. Maka janganlah sesekali tuan-tuan zalim merampas zakat dan fitrah, hak milik yang mustahak. Ya kan? Wasiat Sultan yang ke-11 diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh untuk membantu kerajaan berupa apapun apabila fardu sampai waktu datangnya kerajaan meminta bantu. Yang ke perintah yang ke wasiat yang ke-14 diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar mengukir kayu dengan tulisan dan bunga-bungaan dan hendaknya mencetak batu baru dengan beberapa banyak pasir dan tanah liat dan kapur dan air kulit dan tanah bata yang ditumbuk serta batu-batu karang dihancurkan semuanya dan tanah diayak. Itulah adanya. Kalau ukiran-ukiran urun jamun hayu-hayutan kalau rumah. Kan? Ukiran-ukiran luar biasa termasuk batai nisan kalau kibat. Yang kenyau perintah Sultan. Diwajibkan untuk belajar keahliannya. Perintah Sultan yang ke-15 diwajibkan atas sekalian rakyat Aceh belajar dan mengajar indang emas di mana-mana tempatnya dalam negeri. Indang yang hiasan yang luar biasa memang kekayaan Aceh. Wasiat Sultan yang Aceh yang ke-16 diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh memelihara ternak seperti sapi, kambing, itik, ayam dan tiap-tiap yang halal dalam syarak agama Islam. Yang binatang ternak perintah Sultan nak pelihara, yaitu kebu, lemur, kambing, itik, manok. Jadi yang halu-halu, binatang yang halu dan geyucuk manfaat. Wasiat Sultan yang ke-17 diwajibkan ke atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kanuri maulud. Kanuri maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 bulan 10 hari waktunya supaya dapat menyambung silaturahim kampung dengan kampung, datang mendatangi, kunjung mengunjungi, ganti berganti makan kanuri. Ya lah. Menyatanya mengaku dia adalah orang Aceh berarti gepu aja pegang maulud. Anak ke pegah haji. Menyatanya orang Aceh tak ikut perintah Sultan. Lebelun tipurau. Diujak silaturahim ya payu kenduri je kampung. Yang lagi ada pelaku orangnya kan. Alhamdulillah nunggu Henry. Jiran kita kali maulud. Sago Inan. Kala. Kali maulud nunggu Henry. Kala. Henry. Alhamdulillah. Lalu lanjut wasiat Sultan yang ke-18. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa hendaknya pada tiap-tiap tahun mengadakan kanuri laut, yaitu di bawah perintah Amirul Bah, yakni Panglima Laut. Teruk kanuri laut giu pelaku. Kanuri laut. Kanuri laut ini kan kana mendoa ada. Kana selawat Nabi nan, kana zikrullah nan, kana bersyukur nan luar biasa. Nya tujuan. Wasiat Sultan yang ke-19 diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh mengerjakan kanuri belang. Benar yang 18 kanuri laut, nyo kanuri belang pada tiap-tiap kampung dan mukim-mukim masing-masing di bawah perintah Panglima Mugau atau kejurun belang pada tiap-tiap tempat mereka itu. Yang perintah Sultan. Diwajibkan. Gimana makna diwajibkan? Wasiat Sultan yang ke-20 diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa
tiap-tiap pakaian sutra atau benang atau payung dan barang sebagainya yang berupa warna kuning atau hijau tidak boleh memakainya kecuali kaum Bani Hashim. Dan Bani Muttalib, yakni sekalian syarif-syarif dan Said-Said yang turun-temurun silsilahnya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, kedua anak Sayyidatina Fatimah Zahra binti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan warna kuning atau warna hijau tersebut yang dibolehkan memakainya yaitu sekalian kaum keluarga ahli waris kerajaan Aceh Darussalam yang raja-raja dan kepada yang telah diberi izin oleh kerajaan dibolehkan memakainya kepada siapapun. Ya, jadi truk jamun truk bak warna pakaian gegatu. Yo wasiat sultan yang ke-20 yang senelu. Diwajibkan di atas sekalian rakyat Aceh bahawa jangan sesekali memakai perkataan yang hak kerajaan. Yang pun titahnya hak kerajaan je pakai dengan masyarakat biasa. Alian sabda, lanjut. Alian karunia, lanjut. Alian nugrahi, lanjut. Alian murka, lanjut. Daulat, lanjut. Sri Paduka, lanjut. Harap mulia, lanjut. Paduka Sri, lanjut. Singgah sana, lanjut. Tahta Duli Hadarat, lanjut. Syah Alam, lanjut. Sri Baginda, lanjut. Dan Permaisuri, lanjut. Ya, perkataannya terus perkataan punya istilah kalimat-kalimat mulia hanya untuk orang kerajaan yang dia pakai. Ya, lungkalan dalam masyarakat ayo lungkai pakai yang mulia. Yang lanjut. Tuan Raja